salah satu hal yang sangat penting kita lakukan demi kemajuan dan kebahagiaan kita di dunia dan akhirat adalah sering kita mengingat maut. Mengingat maut, kata Imam Ad-Daqaq, disebutkan oleh Imam Al-Qurtubi di dalam kitab At-Tadhkirah fi Ahwalil Mauta wa Umuril Akhirah. Di sini sungguh perkataan yang sangat menggugah hati. Kata Imam Ad-Daqaq, man aktsara min dzikril mauti ukrima bi thalathati asya. Sesiapa yang memperbanyak mengingat mati, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan memuliakan dia dengan 3 perkara. Pertama, ta'jilut taubah. Allah muliakan dia untuk mempercepat dia taubah. Tak mungkin dia menanti-nantikan bertaubah, tapi dia bakal mempercepat taubah. Yang kedua, Allah wa qana'atul qalbi. Allah simpan sifat qanaah dalam hati dia. Dia tak akan rakus. Dia tak akan rakus terhadap kehidupan dunia. Dia tak akan galau. Dia tak akan serakah. Dia akan qana'atul qalbi. Dia akan merasa cukup terhadap apa-apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada sifat qanaah yang tertanam di dalam hati. Yang ketiga, sesiapa yang berbanyak mengingat maut itu adalah nasyatul ibadah. Bisa menjadikan rajin kita di dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentu kita semua selama ini adalah malas di dalam ibadah. Maka salah satu pendorong supaya kita rajin, kata Imam Ad-Daqaq, yang Allah akan berikan itu ketika kita selalu memperbanyak maut, selalu mengingat kematian. Karena mau apa lagi yang mau kita bawa nanti ketika di akhirat? Kata baginda Nabi, orang yang cerdas adalah al-qais man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang qais itu yang pintar, yang cerdas, itu adalah yang memperhatikan dirinya dan juga dia memperhatikan apa yang akan dibawa setelah kematian. Yang mana setelah kematian, darul akhirah, darul baqa, darul selamanya. Kalau kita selamanya, kalau kita celaka selamanya. Sebaliknya, kata Imam Ad-Daqaq, wa man nasiya al-mauta, sesiapa yang melupakan wafat, melupakan mengingat mati, melupakan kematian, maka uqiba bi salasati asya. Dia akan diberikan akibat dengan 3 perkara. Yang pertama, orang yang jauh daripada mengingat mati, dia akan taswifut taubah, menanti-nanti terhadap taubat. Nanti ajalah taubat itu, ya kan? Setelah tua, ketika datang masa tua, nantilah setelah ini, setelah itu. Malah nanti wafat menjemput tanpa dia belum sempat untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga datang penyesalan yang tak akan pernah terulang. Yang kedua, ketika orang jauh terhadap mengingat maut adalah tarku ar-ridha bil kafaf. Dia akan jauh terhadap keridhaan, terhadap ridha dan merasa cukup. Dia akan senantiasa rakus terhadap dunia. Dia akan terus turul amal. Dia akan terus, ya kan, memikirkan sesuatu yang mengumpulkan sesuatu yang tidak akan dibawa mati, sehingga
mati mendahului dia tak punya apa-apa untuk bekal untuk akhirat. Ya, rakus dia, iri dengki terhadap orang lain, galau dia. Kalau dia sedikit, ya kan, dia pasti hasad iri kepada orang lain. Dia kabur daripada takdir Allah. Dia akan mengadu kepada Allah dengan aduan yang tidak sopan, tidak beradab. Ya Allah, kenapa kau berikan aku sedikit? Itu syirik terhadap nikmat. Tidak merasa cukup terhadap nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, yang paling bahaya adalah ketika orang mengingat maut adalah atakasul fil ibadah. Dia akan merasa malas di dalam ibadah. Kenapa? Karena dia merasa hidup di dunia ini selamanya, ya kan? Seakan-akan dia tidak akan wafat, seakan-akan dia tidak akan dihisab, seakan-akan dia tidak akan ada pertanggungjawaban. Maka pentingnya pemirsa, teman-teman semuanya, aktsiru dzikra hadhil ladzat. Al-Imam Umar bin Abdul Aziz itu salah satu kebiasaan beliau adalah mengumpulkan para ulama dan masyarakat untuk mengingat mati dan mengingat ahwalul akhirah, sehingga pada majelis tersebut rata-rata semuanya itu menangis, ya kan? Seakan-akan ada jenazah yang mereka sayangi itu melontar di hadapannya ataupun melewati di hadapannya. Masya Allah Ta'ala. Makanya kata baginda Nabi, aktsiru dzikra hadhil ladzat. Perbanyaklah mengingat penghancur terhadap kelezatan dunia ini.